Waalaikumsalam, Pak Fala. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Fala sendiri? Alhamdulillah baik. Baik Pak Rizky, untuk hari ini, pagi ini kita akan mengadakan coaching ya nanti. Sambil mengadakan coaching, sebelum mengadakan saya ingin berdiskusi tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Pak Rizky melakukan coaching. Yaitu yang pertama yaitu mengenai kompetensi coaching apa yang akan Pak Rizky ingin kembangkan nanti. Ya, jadi di proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan yang pertama present kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke. Dari ketiga itu secara spesifik apa yang akan Pak Rizky observasi, kompetensi mana yang Untuk dari tiga kompetensi tadi yang ingin saya fokuskan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, Pak. Ya, jadi ada dua ya, Ya. yang ingin dengan yaitu tentang pertanyaan berbobot dan Mendengarkan secara aktif. Baik, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dengan inginkan? ya. Jadi indikator ketercapaiannya saya ingin coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi sendiri dan bisa menentukan langkah-langkah dari masalah yang akan dilakukan itu tadi, solusi yang akan dilakukan itu tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, Jadi terima saya kasih. rasa cukup untuk pra-observasi. Selamat melaksanakan coaching hari ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Gimana Pak Rizky. kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Kok kelihatannya sepertinya murung ada yang dipikirkan Pak? Iya, seperti yang saya minta izin ke Bapak untuk bisa bertemu karena memang ada beban pemikiran saya belakangan ini, terutama menyangkut anak-anak pembelajaran di kelas. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Belakangan ini saya menyadari setiap kali saya masuk dalam kelas itu ada berbagai macam anak-anak gayanya Pak. Ada yang tiduran di lantai, ada juga teriak-teriak, tidak mendengarkan gurunya, dan seperti mungkin kebanyakan anak-anak itu instruksi itu tidak didengarkan di lantai. Iya. Jadi garis besarnya tentang gaya belajar yang bermacam-macam dari anak-anak ya Pak. Iya, betul Pak. Sebelum kita lanjut dari obrolan kita ini, pinginnya Pak Aris nanti setelah obrolan kita ini pinginnya dapat apa Pak? Saya berharap Bapak bisa memberikan dan membantu saya untuk menemukan kira-kira pembelajaran yang paling cocok untuk saat ini, itu yang sangat saya harapkan. Oke, baik. Jadi pinginnya nanti setelah obrolan kita ini bisa menemukan bagaimana cara pembelajaran yang lebih efektif seperti itu ya Pak? Betul Pak, betul. Iya. Kemudian untuk pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan sama Pak Aris itu seperti apa Pak? Ya seperti biasa Pak, pembelajaran klasikal ya. Jadi pembelajaran dimulai dengan standar salam, doa dan seterusnya. Tetapi ketika masuk ke inti pembelajaran, anak-anak itu sudah merasa dengan mudah bosan. Sehingga saya merasa pembelajarannya ini kurang bermakna. Dan saya sendiri merasa seperti kurang sampai ya, kurang sampai pada tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Jadi intinya ketika mulai pembelajaran ini anak-anak sudah langsung bosan seperti itu ya, Iya, kurang betul. fokus Iya. seperti itu. Dari level fokusnya anak-anak dari level 1 sampai 10 kira-kira level berapa sekarang anak-anak ketika pembelajaran yang dilakukan sama Pak Aris ini? Level berapa ini? Saya merasa kalau dari target belajarnya itu sampai ke level 4 saja. Level 4 saja. Iya. Pengennya ke depan dinaikkan ke level berapa Pak? Ya paling tidak saya kira di 9. 9. Sembilan. Oke, luar biasa. Jadi semoga nanti bisa sampai ke level 9 ya Pak. Ya, Ya. betul. Kira-kira gini Pak, dari level 4 ke level 9 menurut Pak Aris itu bagaimana caranya agar bisa meningkatkan dari level 4 ke level 9 Pak? Mungkin pertama-tama yang harus saya lakukan ya Pak ya, ini hanya buah-buah pemikiran saya.
saya bertanya dulu dengan mereka, sebenarnya kalian maunya belajar kita seperti apa gitu, supaya mereka mendapat ilmunya, suasananya kondusif dan sangat bermakna yang mereka dapatkan. Jadi tidak pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa begitu. Itu yang pertama saya kira. Yang pertama harus saya tanyakan mereka mengenai cara belajar yang mereka harapkan. Dan yang kedua, kalau saya menyadari kalau mereka begitu akrab ya, seperti generasi sekarang dengan Gen Z gitu, apakah memungkinkan pembelajaran itu menggunakan gadget? Artinya berbasis teknologi seperti yang sekarang ini sedang ngetren ya Pak ya. Iya. Pembelajaran apapun bisa dilakukan secara teknologi. Ya, jadi kalau dulu saya menangkap tadi, yang pertama yang ingin Pak Aris lakukan, melakukan komunikasi dulu ke peserta didiknya, ke anak didiknya, pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan oleh anak-anak. Kemudian juga komunikasikan dengan teknologi, karena zaman sekarang kan anak-anak tidak jauh dari gadgetnya seperti itu ya Pak. Nah, dari pemikiran Pak Aris tadi, mulai komunikasi, kemudian pendekatan dengan IT, teknologi, kapan kira-kira akan dilakukan sama Pak? Ya, kalau mengenai waktunya, pertama dengan teknologi saya kira memang butuh waktu Pak ya, karena saya harus belajar dulu kira-kira aplikasi mana yang mereka paling cocok. Tetapi yang paling dekat menurut saya harus ngajak ngobrol dulu mereka, bagaimana cara-cara pembelajaran yang mereka harapkan. Apakah memang kita bersepakat membuat kesepakatan kelas, apakah memang boleh sambil tiduran kah? Atau memang mereka berharapkan praktek di luar ruangan atau di dalam ruangan atau di perpustakaan? Itu mungkin menurut saya yang paling cepat ini bisa saya tawarkan kepada mereka. Iya. Jadi selain memberikan penawaran ke anak didik tadi, mengkomunikasikan ke anak didik lagi, perihal pembelajaran ini kan tidak bisa dilakukan sendiri ya Pak. Ya. Jadi kalau pembelajaran dari Pak Aris nanti sudah berjalan dengan lancar, tapi ketika pembelajaran dengan guru lain kembali lagi seperti semula, nah ini kan jadinya ada ketimpangan lah. Langkah-langkah apa nanti yang Pak Aris tempuh agar semua sekolah nanti pembelajarannya seperti yang diinginkan sama Pak Aris? Iya, ya saya jadi terinspirasi dengan kata Bapak itu, bahwa apabila kelas saya disenangi tapi kelas yang lain tidak, berarti yang pertama memang nampaknya saya harus berkomunikasi pula dengan sesama guru, apakah merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan, dan memang kalau itu benar, maka kami bersama-sama coba untuk mengkomunikasikan ke anak-anak tadi. Dan yang kedua, boleh juga kami sama-sama belajar menggunakan aplikasi apa yang interaktif terhadap mereka, supaya kita saling mengajari di kelas itu, dan sehingga semua kelas apapun itu akan menyenangkan, interaktif, dan seterusnya. Ya, jadi kalau boleh saya tangkap tadi, yang pertama tadi yang sudah disampaikan, komunikasi dengan anak-anak tentang kelasnya Pak Aris sendiri tadi, dan komunikasi dengan guru-guru agar tidak ada ketimpangan antara kelasnya Pak Aris dengan kelas-kelas dari guru-guru yang lain, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Oke. Tadi saya dengarkan juga sudah bagus rencananya Pak. Jadi mulai dari komunikasi, kemudian mengaitkan IT, komunikasi dengan guru-guru yang lain. Kapan rencana mau dilaksanakan actionnya ini, kapan kira-kira Pak? Ya, ya saya sangat berniat Pak itu melakukannya dengan segera. Mungkin pada pertemuan besok akan saya cobakan, sambil malam ini saya merancang-rancang kira-kira list pertanyaan untuk sampai kepada kesepakatan kelas supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa. Next, kita ketemu lagi Pak, ngobrol-ngobrol. Saya juga ingin tahu hasil dari komunikasi Bapak dengan peserta didiknya, dengan rekan guru. Saya pikir ceritanya bagaimana keberhasilan yang sudah Pak Rizky harapkan, Pak Aris harapkan tadi, seperti itu. Iya, mohon doanya Pak. Iya. Mohon doanya. Jadi di akhir ini Pak, setelah kita ngobrol panjang tadi, apa yang sudah Pak Aris dapatkan? Ya, Pak, terima kasih sekali. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah menyediakan waktu pada saya.
Karena saya kali ini merasa seperti didengarkan dengan baik dan saya tidak merasa dihakimi. Mungkin saya yang salah mengajarnya atau bagaimana, tetapi Bapak hadir di sini untuk membantu saya menemukan solusi. Iya. Jadi kalau boleh garis bawahi tadi di awal Pak Aris datang tadi kan ingin mendapatkan solusi. Ternyata solusi itu Pak Aris dapatkan sendiri. Seperti itu kan Pak. Jadi kenyataannya iya, begitu ya. Dari pemikiran Pak Aris sendiri, saya hanya bantu ngobrol, sharing. Ternyata Pak Aris ini sudah punya solusinya sendiri. Seperti itu ya Pak. Ya betul Pak. Ya, betul. semoga lancar apa yang mau direncanakan sama Aris. Kita ketemu nanti next bisa menceritakan hasil dari pemikirannya Pak Aris. Itu aja Pak Aris. Ya, mohon Terima kasih. doanya Pak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam ya Pak Mala. Ya, tadi saya sudah melihat coaching dari Pak Rizky dengan Pak Aris. Alhamdulillah berjalan lancar Pak ya. Alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhir berdasarkan buku penilaian yang ingin saya tanyakan, kira-kira setelah coaching Pak Rizky tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Rizky inginkan? Ya, tadi indikator yang tercapai tadi pertama dari kunci tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu Pak. Oke. Jadi solusi itu sudah terpecahkan Iya. oleh kunci sendiri Ya, ya. kuncinya sendiri. Berarti coaching ini yang Pak Rizky lakukan sudah berjalan dengan baik. Berikutnya Pak Rizky kemudian fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi untuk penilaian dan asumsi dengan bagaimana. Untuk hasil pencapaian Ya. tadi, yang pertama tadi kompetensinya yang saya fokuskan, yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya laksanakan dengan baik Pak. Jadi sudah kuncinya juga sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Jadi berjalan lancar ya. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak Rizky, kira-kira dari coaching yang telah Anda lakukan, kompetensi dari Pak Rizky yang akan dikembangkan di kemudian hari bagaimana? Kalau dari saya sendiri mungkin akan lebih memahami lagi dari alur tirta itu tadi, kemudian agar ke depan ketika proses coaching itu bisa berjalan lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih. Semoga coaching Pak Rizky yang telah lakukan tadi berjalan dengan lancar dan yang dikembangkan bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Pak Fala. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fala. Waalaikumsalam Pak Rizky. Alhamdulillah baik. Pak Rizky sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Ya, hari ini sebelum Pak Fala melakukan sesi coaching, saya akan melakukan pra observasi Pak. Di sini saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian dalam coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mengamati proses coaching dari Pak Fala. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Fala. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Fala dalam proses coaching nanti Pak? Iya, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching, pertama yaitu nanti ada present segera dengan penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Fala kembangkan? Yang spesifik ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu yang mendengarkan aktif, terus kemudian dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua kompetensi ya Pak yang dikembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dicapai dalam coaching yang Pak Fala lakukan? Ya, saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami, kemudian dan bisa mengatasi langkah-langkah yang permasalahan
yang mereka hadapi. Oke, baik. Ya, mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan dalam pra-observasi ini. Semoga itu yang akan dilakukan sama Pak Fala nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Fala. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya, ini saya mendapat info katanya Pak Aris ingin bertemu dengan saya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Betul sekali Pak. Saya belakangan ini agak gelisah gitu. Terutama anak kelas saya itu ada satu yang suka bolos dan mengajak temannya malah lebih banyak untuk bolos begitu ya Pak. Keinginan dari Pak Aris sendiri, kira-kira nanti hasil dari percakapan kita ini apa yang ingin harapkan dari Bapak? Oh ya Pak, saya berharap kalau seandainya bisa kita menemukan satu solusi yang memungkinkan penanganan anak-anak bermasalah ini bisa kita lakukan secara humanis tanpa melukai anak-anak, melukai perasaan orang tua maupun guru-guru yang membimbingnya. Karena kita juga menyadari untuk zaman-zaman sekarang ini anak-anak itu begitu rentan secara psikologis dan emosional, supaya dia bisa tetap menjalankan pendidikan ini dengan lancar dan sebaik-baiknya. Jadi bisa saya simpulkan yaitu keinginan Pak Aris sendiri, jadi ada pendekatan, ada perubahan lah pada anak-anak. Terus kemudian berikutnya perubahan yang spesifik bagaimana? Jadi bisa diceritakan perubahan yang ingin Pak Aris harapkan lebih spesifik lagi dari perilaku anak-anak tersebut. Ya, paling tidak menurut hemat saya secara spesifik anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan sepenuh hati, dengan niat baik, artinya dia punya motivasi intrinsik yang kuat bahwa dia menyadari bersekolah ini merupakan salah satu cara paling baik untuknya dan juga menjadi bekal hidupnya nanti, begitu. Terutama dilakukannya itu dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhannya mereka, karena mereka masih anak-anak dan masih remaja. Ya, baik, terima kasih Pak Aris. Dari harapan yang ingin dicapai tadi Pak Aris, jadi menumbuhkan ya motivasi untuk ketertiban anak-anak untuk masuk sekolah namanya gitu. Iya. Oke. Untuk level kira-kira kalau yang sudah dilaksanakan di sekolah ini antara skala 1 sampai 10 level berapa Pak? Ya, tingkat bolos ini sebenarnya masih dianggap jarang ya, tidak seluruhnya satu kelas itu paling tidak cuma ada sampai 2-3 anak. Berarti kalau dihitung dari persentase itu akan kena di 7 ya. 7. Harapannya ya, harus 10 Pak, harus 10 ya. Harus 10. Jadi harapannya 10 ya levelnya ya. Jadi anak-anak bisa disiplin masuk terus semua secara keseluruhan. Baik. Terus kemudian kira-kira untuk mencapai 10 itu ada nggak dari Pak Aris apa yang harus dilakukan? Iya Pak, apa yang harus dilakukan sebenarnya menurut hemat saya itu perlu secara kolaboratif dan mungkin butuh bantuan dari psikolog untuk melihat sebenarnya apa-apa saja sih penyebabnya anak itu menjadi bolos, terdorong untuk bolos, ya, melihat akar permasalahannya apa. Terus yang kedua, guru-guru juga perlu mawas diri, ya, untuk melihat apakah metode atau strategi mengajarnya ini sudah memang maksimal, sudahkah menyenangkan, sudahkah menyentuh hati setiap anak
itu bahwa pembelajaran yang dia lakukan ini memang bekal hidup nantinya untuk dia itu. Terus yang ketiga juga kita perlu koordinasi secara keseluruhan dari sekolah, apakah memang sekolah kita ini nyaman untuk anak, apakah kita perlu menambahkan fasilitas tertentu kah, ya, apakah keamanannya terjamin atau tidak, kurang lebih begitu, itu yang saya pikirkan. Ya, jadi saya simpulkan ada 3 ya. Ya. Yang pertama berkolaborasi dengan psikolog, Ya. mendatangkan di sini ya. Jadi yang pertama, yang kedua guru-guru bisa memberikan metode pengajaran yang menarik sehingga anak-anak termotivasi. Dan yang ketiga koordinasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah untuk memberikan suatu pelayanan lah yang menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali nih, ada 3. Nah, dari ketiga ini Pak Aris, kira-kira yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu atau yang lebih mudah untuk dilaksanakan dari ketiga ini mana tuh? Ya, Pak Aris. baik Pak, terima kasih. Memang yang saya pikir pertama kali adalah biaya Pak. Ya. Kalau kita mendatangkan psikolog ke sini tentu membutuhkan biaya. Yang kedua juga mengenai fasilitas, membuat fasilitas itu juga butuh biaya. Tentu saja perlu dianggarkan sesuai dengan anggaran tahunan, ya benar itu. Dan sehingga prioritas yang boleh dibilang lebih mudah dikerjakan, meskipun itu juga perlu koordinasi dengan sesama guru, yakni perbaikan terhadap metode mengajar yang menyenangkan. Jadi yang menurut Pak Aris sendiri yang metode ini ya, yeah. Oke, luar biasa ini. Jadi untuk menghemat biaya dengan memberikan guru-guru untuk metode pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak termotivasi. Nah, kemudian lebih detail lagi Pak Aris, kira-kira ada nggak upaya Pak Aris untuk guru-guru ini menginspirasi untuk metode ini menjadi lebih baik sehingga anak-anak termotivasi? Ya, saya berharap Bapak Ibu guru itu jangan takut mencoba. Ya. Mencoba sambil kita survei pengaruhnya. Pertama misalnya apakah pembelajaran itu haruskah di dalam ruangan terus-menerus? Bagaimana kalau diuji cobakan misalnya dibawa ke luar ruangan, kan gitu ya, luar ruangan. Mana tahu udara ini akan memberikan anak oksigen yang cukup sehingga dia akan terdorong untuk lebih fokus begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang zamannya sebisa mungkin anak harus kolaboratif, tidak lagi individu, tidak lagi kompetitif begitu ya, tetapi bagaimana caranya supaya bekerja dalam kelompok, mereka bisa merasa enjoy, sekaligus mereka mempraktikkan kemampuan mereka untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan guru dalam hal ini memang harus konsisten dan juga konsekuen, terutama menyangkut waktu Pak. Apabila memang anak-anak sudah dibuat berkelompok itu kadang-kadang waktunya lama, betul. Ya, luar biasa, jadi nanti bisa dilakukan. Terus kemudian waktu pelaksanaan kira-kira Pak Aris untuk mensosialisasikan kepada guru-guru? Iya, kebetulan besok Jumat kami tetap ada pertemuan rutin, maka saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk coba menyampaikan ini kepada guru-guru, paling tidak ada brainstorming untuk melihat apakah kita sama-sama melihat kendala yang sama, supaya kita bisa secara kolaboratif, dimulai dari guru-guru dulu untuk melihat apabila memang ini persoalan bersama, maka kita coba untuk melihat dan menarik inspirasi dari orang-orang untuk melihat apakah ada solusi-solusi tertentu, alternatif-alternatif tertentu yang perlu kita uji cobakan, kira-kira begitu Pak. Jadi intinya Jumat ya, minggu depan, iya.
menyampaikan unek-unek idenya, jadi untuk memotivasi teman-teman agar mau merubah metode atau memberikan metode yang lebih bervariatif gitu Pak. Iya, bervariatif, betul Ya, itu katanya. sehingga anak-anak kan termotivasi untuk mencapai nilai level 10% itu tidak ada yang membolos. Ya, betul Pak, Oke, betul. baik. Pak Aris, dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Pak Aris simpulkan? Iya. Saya rasakan. Ya. Kesimpulannya, nampaknya anak-anak ini sesuai dengan perkembangan psikologisnya itu mungkin saja itu adalah korban dari keadaan, baik keadaan di rumah maupun keadaan di sekolah. Keadaan di rumah memang kondisi keluarga begini dan begitu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga cara-cara guru di dalam kelas itu yang memang buat mereka tidak cocok, tidak menyenangkan. Maka perlu dilakukan tindakan segera, Pak. Paling tidak kita menguji coba apa yang perlu dilakukan, variasi dalam pembelajarannya, ya supaya anak-anak itu merasa nyaman dan aman di sekolah. Baik, jadi permasalahannya Pak Aris sudah ada solusi lah, untuk paling enggak ada titik terang nih dari obrolan kita hari ini. Perasaannya gimana setelah ngobrol dengan saya? Oh iya, iya saya merasa senang Pak, senang sekali karena Bapak bersedia menyediakan waktu kepada saya, dan yang kedua juga kita sama-sama satu visi bagaimana membantu anak-anak ini. Sudah lega Pak ya? Lebih lega. Oke, terima kasih Pak Aris. Sekian dari obrolan kita ini. Saya tunggu hasilnya. Nanti kalau sudah ada misalkan titik terang, bisa konsultasi dengan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fala. Assalamualaikum Pak Fala. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rizky. gimana tadi proses cucinya Pak? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati proses puting yang sudah dilakukan sama Pak Fala. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi yang pertama, apa yang sudah Pak Fala lakukan tadi selama proses coaching? Iya, selama proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana dari coaching sendiri sudah melakukan kemitraan, jadi bekerja sama dengan rekan guru, terus kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Ya, baik, cukup baik dari jawaban dari Pak Fala. Selama saya mengamati proses coaching Bapak tadi, semua sudah baik sesuai dengan alur kita, sesuai dengan yang Pak Fala sampaikan. Ada tujuannya, identifikasi, rencana tindak lanjut, dan mengelola tanggung jawab. Lalu saya lihat tadi juga coachingnya sudah menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Fala kembangkan? Iya, Pak, untuk coaching berikutnya. Saya akan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan alur kita, yaitu saya kembangkan lagi, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dari coach sendiri yang lebih baik lagi, misalnya lebih bervariasi dan lebih bisa digunakan untuk dalam jangka waktu Pak. Oke, luar biasa. Mungkin itu aja Pak. Semoga ke depan Pak Fala bisa lebih baik lagi, bisa jadi coaching yang lebih baik dari yang hari ini. Itu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Fala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Fala. Mana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, agak sedikit flu Pak. Wah, flu ya. Yang banyak yang dipikirkan ini. Oh gitu. Berarti ada semua masalah ini. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Rizky? Iya, jadi gini Pak, kemarin saya menghubungi Pak Fala untuk minta waktunya, jadi ingin berdiskusi Pak. Berdiskusi karena di kelas saya ini ada anak yang kurang motivasi dalam belajar. Jadi ketika pembelajaran yang saya lakukan itu, dia lebih sering murung, menyendiri, dan kurang semangat seperti itu Pak. Oke. Baik, jadi motivasi ya, motivasi belajar anak. Oke. Hasil yang ingin diharapkan Pak Rizky nanti
dalam percakapan kita hari Ya, ini. dari percakapan kita hari ini yang saya inginkan ya, pengennya anak didik saya itu jadi termotivasi Pak, jadi semangat belajarnya ketika pembelajaran seperti itu Pak. Ya, perubahan. Jadi perubahan yang ingin Pak Rizky capai dari anak yang motivasinya itu kurang, rupanya diharapkan. Perubahan yang diharapkan anak itu lebih semangat, kemudian bisa berkolaborasi dengan temannya, karena selama ini ketika pembelajaran dia itu lebih sering murung dan menyendiri Pak. Ada banyak Pak Rizky? Hanya satu anak aja Pak. Oh, satu anak Iya. di kelas Pak Rizky sendiri? Iya, di kelas saya sendiri Pak. Oke. Selama pembelajaran ini atau Pak Rizky mengevaluasi anak tersebut, kira-kira ada nggak upaya Pak Rizky yang akan dilakukan? Ya, kalau upaya rencananya yang pertama mungkin kalau saya mewarisi dari saya sendiri Pak, jadi mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan ini kurang menarik, kurang memotivasi anak tersebut, jadi depannya mungkin saya akan lebih memodifikasi pembelajaran agar lebih menarik gitu Pak. Pak Rizky ini kan guru mapel ya? Iya. Apakah juga terjadi di mapel lainnya anak tersebut ketika di dalam kelas? Ya, ini saya tanyakan ke guru kelasnya juga. Ternyata anak itu juga kejadiannya sama seperti yang saya rasakan ketika pembelajaran olahraga, dan di kelas ketika di dalam kelas juga seperti itu. Anak itu kecenderungan memang murung, suka menyendiri dan kurang bersosialisasi dengan temannya seperti itu. Menurut pengamatan Pak Rizky, kira-kira apakah sudah pernah menanyakan kepada anak tersebut, anak yang kurang motivasi, punya permasalahan di dalam sekolah atau di luar sekolah atau yang berkaitan dengan anak tersebut? Ya, sudah Pak, sudah pernah saya tanyakan, ya sudah pernah saya tanyakan, tapi tetap jadi jawabnya itu singkat-singkat seperti itu Pak. Jadi dia agak tertutup. Oh, Ya, tertutup seperti itu, kurang terbuka dia ketika ditanya sama gurunya. Baik saya menanyakan maupun dari guru kelasnya pun seperti itu, juga sama. apakah sudah ada usaha untuk melakukan pendekatan dengan pihak lain? Ya, kalau untuk pendekatan ini masih wacana ya Pak, ya, masih rencana. Jadi rencana depan ini yang pertama saya berkolaborasi dengan guru kelas yang memang guru kelasnya itu wali kelasnya, kemudian dengan kepala sekolah dan orang tua wali murid. Nanti yang ingin saya tanyakan, apa dia di rumah juga seperti itu atau hanya di sekolah saja? Berarti ini yang koordinasi dengan wali murid belum ya? Belum, Pak. Masih wacana akan Iya, masih dilaksanakan. wacana, iya. Oke. Selain bertemu dengan wali murid, apakah dengan punya harapan angan-angan jadi untuk berkoordinasi dengan siapa lagi selain dengan kepala sekolah dan guru atau dari pihak luar? Ya, kalau dari pihak luar mungkin hasil dari pertemuan dengan kepala sekolah dan dengan wali murid itu mungkin kelanjutannya akan saya arahkan dengan ke psikolog mungkin ya Pak. Ke psikolog, kenapa anak ini tertutup, kenapa anak ini kurang bisa bersosialisasi dengan temannya seperti itu. Oke Pak Rizky, jadi bisa saya simpulkan usaha nanti yang akan dilaksanakan ini pertama koordinasi dulu ya, Iya. Pak Rizky, terus kemudian juga dengan pihak wali murid, orang tua anak tersebut, dan mungkin jalan akhir yaitu membawa ke psikolog. Iya. Kalau misalkan orang tua membawa anaknya ke psikolog kan konotasinya kan Nah, bagaimana? Oke. Kira-kira dari usaha yang akan dilakukan mana yang lebih efisien untuk jenengan lakukan dulu? Yang lebih efisien mungkin yang pertama akan saya lakukan itu koordinasi ya Pak dengan wali kelas dan kepala sekolah dan juga dengan orang tua murid itu sendiri Pak. Jadi ada komunikasi antara pihak sekolah dengan yang di rumah. Nah, dari hasil itu nanti bisa kita lakukan selanjutnya. Yang paling penting yang ingin saya lakukan yaitu berkomunikasi dengan wali kelasnya, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid di rumah. Untuk berkoordinasi dengan wali murid ya, bisa dijelaskan secara detail Pak Rizky? Apa yang Pak Rizky lakukan? Di sini saya kan guru mapel Pak, jadi guru mapel kan ketemu dengan
murid itu hanya 1 minggu sekali. Mungkin yang akan saya lakukan nanti hanya mendampingi wali kelas nanti, guru kelasnya ketika ke rumah atau bertemu dengan wali muridnya, dan juga saya nanti selain mendampingi juga akan memberikan pertanyaan ke wali murid itu, mulai kapan anak ini jadi tertutup ataupun kurang terbuka dengan temannya, murung dan lain sebagainya. Mantap Pak Rizky, luar biasa. Jadi adanya pendampingan Pak Rizky dengan wali kelasnya, wali datang langsung ke rumahnya. Oke. Dari yang sudah dilakukan Pak Rizky ini, yang akan dilakukan, kira-kira kapan pelaksanaan untuk segera melakukan? Segera Pak, karena PJUK ini kan hanya 1 minggu sekali. Kemungkinan minggu depan ini sudah akan saya lakukan koordinasi dengan guru kelasnya agar ketika pembelajaran PJUK nanti dia bisa lebih semangat lah dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Terus untuk koordinasi dengan pihak wali murid? Ya, jadi tahap ya Pak. Jadi minggu depan ini langsung berkoordinasi dengan wali kelas dan kepala sekolah. Selang beberapa hari langsung dengan wali murid itu. Secepatnya ya, secepatnya. Oke, baik Pak Rizky. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira sudah mendapatkan hasil atau solusi? Ya, jadi kalau dapat solusi nanti nggak terasa ternyata ada solusinya Pak. Jadi setelah kita berbincang seperti ini, solusi itu mengalir keluar sendiri seperti itu Pak. Jadi saya juga berterima kasih nih Pak Fala sudah meluangkan waktunya agar saya bisa mencurahkan hati saya ini, pemikiran saya ini kepada Pak Fala yang akhirnya bisa menemukan solusi ini. Kemarin belum terpikirkan. Iya Pak, saya nggak ada teman ngobrol dengan Pak Fala. Iya. Baik Pak Rizky, rasanya sekarang gimana? Rasanya yang jelas lega Pak, karena sudah bisa menyampaikan unek-unek saya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Jadi sudah ada pemecahannya ya? Iya, alhamdulillah sudah agak lega, plong gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin itu aja Pak. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Selamat ya, selamat untuk melakukan pendampingan lagi. Nanti segera tolong jika ada perkembangan, nanti saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi. Siap Pak. Itu mungkin terjadi di sekolah saya. Baik, Terima kasih Pak Rizky. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fala. Waalaikumsalam Pak Rizky. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah cukup baik. Ya, saya lihat kok sepertinya Pak Fala ini sedikit murung, atau ada yang dipikirkan Pak, atau mau ada yang diceritakan begitu Pak? Iya Pak Rizky, saya ini mempunyai masalah sedikit dalam pemikiran saya beberapa hari ini. Terkait dengan masalah saya ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari rekan-rekan itu dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahannya. Jadi dalam penyampaian materi pembelajaran itu mereka masih menggunakan cara konvensional, ceramah lagi. Padahal sama-sama kita ketahui perkembangan zaman itu juga semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak ingin adanya terjadi perubahan. Apalagi mohon maaf itu guru-guru juga guru-guru senior. Jadi sehingga pembelajaran kurang variatif. Saya takutnya nanti berdampak kepada anak-anak. Jadi kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi intinya yang Pak Fala pikirkan ini dari rekan-rekan guru yang lain ya Pak, karena tidak ada perubahan ya Pak. Metode mengajarnya masih metode yang lama. Iya. Oke. Sebelum kita berlanjut ini Pak, apa yang ingin Pak Fala dapatkan dari obrolan kita di akhir obrolan nanti Pak? Iya Pak Rizky, saya ingin mengharapkan itu rekan-rekan termotivasi untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak itu tidak bosan. Ya, jadi pembelajaran inovatif ya yang ingin dapatkan. Untuk pembelajaran saat ini Pak, pembelajaran saat ini yang sudah Pak Fala lakukan itu bagaimana Pak? Iya.
Saya ingin rekan-rekan itu bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah inovatif, kan banyak ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka bisa menggunakan kuisis, mereka bisa menggunakan PPT, sehingga anak-anak itu termotivasi. Nah, gitu Pak. Berbicara dengan motivasi ya, berbicara tentang motivasi ini, motivasi anak-anak ketika belajar dari skala nilai 1 sampai 10, motivasi anak-anak sekarang ini berapa Pak? Iya Pak Rizky. Dari motivasi anak-anak, kalau saya lihat di sekolah saya itu mulai menurun ya. Jadi kalau skala 1 sampai 10 itu nilainya masih 5. Masih 5. Jadi harapannya ingin dinaikkan sampai berapa Pak? Harapannya bisa naik 8, 9 lah Pak. Wah, sampai 8 ke 9 ya Pak. Luar biasa, semoga bisa ya Pak. Jadi menurut Pak Fala ini, untuk menaikkan motivasi anak-anak ini dari level 5 ya tadi, 5 sampai ke 8 atau 9 itu bagaimana Pak? Iya, yang saya lakukan mungkin saya akan menyampaikan kepada pihak sekolah untuk bisa memfasilitasi adanya workshop. Jadi workshop mengadakan mentor datang dari luar itu tentang penggunaan media pembelajaran. Terus kemudian selain adanya workshop itu, saya juga akan melaksanakan mentoring ya. Mentoring jadi pendampingan kepada rekan-rekan secara face to face ketika rekan-rekan itu ada kesulitan, punya niat dan ingin membuat media yang inovatif, ada kesulitan, saya bisa mendampingi mereka. Oke, jadi ya kalau saya tangkap tadi rencananya Pak Fala itu inginnya ada workshop tentang media pembelajaran, Betul. kemudian ada mentoring atau pendampingan ke rekan-rekan guru ya. Semua kegiatan ini kan untuk kegiatan sekolah ya Pak. Betul. Nah, ini butuh kolaborasi pastinya kan Pak. Ya, orang-orang atau stakeholder mana aja di sekolah yang ingin Pak Fala aja agar keinginan Pak Fala ini bisa tersampaikan seperti itu Pak. Iya, jadi di sekolah saya itu kan gurunya juga cukup lumayan banyak. Jadi dan juga banyak guru muda. Jadi mungkin yang saya lakukan, saya akan mengajak mereka bagi menggandeng, sudah bisa rekan-rekan guru yang sudah biasa dengan IT itu untuk melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru yang senior, yang tua-tua, awalnya kan gitu. Jadi diberikan pendampingan, Bu, ini bagaimana caranya, ini caranya membuat secara bertahap dan secara sabar tentunya Pak Rizky. Ya, kita motivasi. Ya, jadi dari Pak Fala rencananya memberdayakan guru-guru Betul, muda betul. untuk mendampingi guru-guru yang Guru yang senior senior. seperti itu ya Pak. Adakah rencana untuk menggandeng dari pihak luar Pak? Untuk pihak luar mungkin saya berkoordinasi dengan IGI, jadi Ikatan Guru Indonesia, bisa untuk mendatangkan mentoring, terus kemudian bisa mengajak dengan KKG bisa berkolaborasi dengan KKG guru kelas untuk bisa memberikan dan kemudian saya juga mungkin berkoordinasi lagi dengan pihak pengawas. Kalau pengawas dan pengawas sekolah itu punya istilahnya, mereka bisa mengajak K3S untuk memberdayakan guru-gurunya. Ya, Gitu. tadi kalau saya tangkap yang pertama tadi menggandeng IGI ya Pak dari pihak luar, kemudian dari KKG guru kelas, kemudian juga pengawas sekolah agar bisa memotivasi teman-teman seperti itu. Nah, rencananya ini sudah bagus sekali Pak, menggandeng IGI, KKG, pengawas sekolah. Nah, rencananya ini yang akan Pak Fala lakukan dari IGI, KKG, pengawas yang akan dilaksanakan dulu ini yang mana Pak? Mungkin yang terdahulu ya, Iya. dari kita menggandeng komunitas itu mungkin saya ke kepala sekolah dulu. Jadi kepala sekolah dulu kita minta tolong untuk koordinasi dengan K3S supaya dengan sepengetahuan pengawas, jadi supaya bagi teman-teman atau guru-guru yang mempunyai istilahnya kelebihan dalam bidang IT dan media pembelajaran, khususnya guru kelas, itu bisa kita gandeng. Oh, seperti itu. Ya. Jadi rencananya tadi menghubungi ke kepala sekolah dulu ya, koordinasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian memberdayakan rekan-rekan guru yang muda tadi agar bisa membantu yang senior-senior, itu baru ke pihak luar tadi ya Pak. Ya. Ya. Rencananya mulai kapan ini Pak mau dilaksanakan? Kalau yang kita koordinasi
itu dengan KKG di kecamatan itu insya Allah minggu depan Pak. Jadi minggu depan saya akan berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah. Tapi kalau keintern secepatnya Pak. Jadi besok atau ketika kita dalam pertemuan saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan untuk meningkatkan istilahnya memberdayakan mereka dan guru untuk membantu mengaplikasikan untuk media pembelajaran yang inovatif. Oke, luar biasa Pak Fala. Jadi X-nya langsung besok ini ya Pak? Langsung Langsung ketika kita besok. ada pertemuan langsung. Ya langsung biar bisa lebih maksimal. Kemudian setelah itu dengan pihak luar yang KKG tadi ya Pak. Luar biasa Pak Fala. Jadi dari apa namanya metode-metode yang ingin Pak Fala sarankan tadi, semoga bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa mengimplementasikan ke anak didiknya agar bisa lebih baik dalam belajarnya. Oke, itu aja mungkin Pak Fala. Semoga nanti yang dilakukan bisa berjalan dan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Saya ingin dengar juga hasil dari wacana-wacana yang sudah Pak Fala sampaikan tadi. Ya, Ya, terima kasih. ya itu aja. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.